warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Atala Nabil, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik pemrosesan dengan analogi proses pencucian baju. Teknik pemrosesan sendiri umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu teknik sequential, paralel, dan juga pipelining. Yang pertama adalah teknik sequential. Sequential processing atau pemrosesan berurutan adalah teknik di mana setiap tugas diselesaikan satu persatu secara berurutan. Dalam metode ini, setiap tahap harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai. Teknik ini umumnya digunakan dalam sistem yang tidak memerlukan pemrosesan paralel, seperti eksekusi instruksi secara berurutan dalam prosesor sederhana. Dan dalam analogi pencucian baju, untuk prosesnya seperti berikut. Yang pertama adalah memasukkan baju ke dalam mesin cuci, kemudian menjalankan siklus pencucian seperti memasukkan sabun, terus mengucek dan segala macam, lalu keringkan baju, menjemur baju, dan melipat baju setelah kering. Lalu yang kedua ada teknik paralel. Parallel processing adalah teknik di mana beberapa tugas dilakukan secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi. Dalam sistem paralel, banyak unit pemrosesan bekerja secara simultan untuk menyelesaikan tugas lebih cepat. Contohnya adalah prosesor multicore yang mampu mengeksekusi beberapa instruksi secara bersamaan, memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih singkat. Dan dengan analogi pencucian baju adalah seperti berikut. Dua mesin cuci digunakan secara bersamaan untuk mencuci dua kelompok baju yang berbeda. Sementara baju yang dicuci di mesin pertama, baju yang dari mesin kedua sudah mulai dikeringkan. Sementara sebagian baju yang dikeringkan, sebagian lainnya sudah mulai dijemur. Dengan cara ini, beberapa tahap proses dapat berjalan dalam waktu yang bersamaan, sehingga pekerjaan selesai lebih cepat. Dan yang ketiga adalah pipelining. Pipelining adalah teknik pemrosesan di mana tugas dibagi menjadi beberapa tahap yang bekerja secara tumpang tindih. Setiap tahap dalam pipeline bekerja pada bagian yang berbeda dari data secara bersamaan. Misal, dalam arsitektur prosesor modern, instruksi dapat dikategorikan ke dalam tahap pengambilan, decode, eksekusi, dan penulisan hasil yang berjalan secara overlap, meningkatkan efisiensi pemrosesan. Di dalam analogi pencucian baju sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, batch pertama baju dimasukkan ke dalam mesin cuci. Lalu, setelah batch pertama selesai dicuci dan mulai dikeringkan, batch kedua dimasukkan ke dalam mesin cuci. Setelah batch pertama mulai dijemur, batch kedua mulai dikeringkan, dan batch ketiga mulai dicuci. Proses terus berlanjut hingga semua batch selesai. Dengan metode ini, setiap tahap berjalan tanpa menunggu tahap sebelumnya sepenuhnya selesai, sehingga meningkatkan efisiensi. Tiga metode ini tentunya memiliki pro dan kontra yang menjadikan metode ini bersifat opsional atau situasional yang bisa digunakan sesuai dengan situasi yang dibutuhkan. Untuk sequential sendiri memiliki keuntungan mudah diterapkan, dan tidak memerlukan banyak sumber daya. Namun, di sisi lain, waktu eksekusi menjadi lebih lama karena setiap proses harus dilakukan secara berurutan. Lalu, untuk paralel sendiri memiliki keuntungan lebih cepat karena banyak tugas yang dikerjakan secara bersamaan. Namun, di sisi yang lain, teknik paralel memerlukan lebih banyak sumber daya yang perlu digunakan untuk menjalankan semua proses secara bersamaan. Dan yang ketiga, pipelining meningkatkan efisiensi tanpa perlu banyak sumber daya tambahan. Namun, di sisi yang lain, pipelining memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dalam implementasinya, tidak seperti sequential atau paralel yang lebih sederhana. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.